Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari sub kelompok 2, kelompok 1 angkatan 2, CPNS Kementerian Sosial tahun 2021 yang sedang melaksanakan Latsar. Pada hari ini kita akan membahas mengenai video tentang bad practice atau contoh penerapan buruk dalam pelayanan publik di instansi pemerintah. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Anissa Nurhanifah dari BPP PKS Yogyakarta. Saya Dena Trisayuni dari Biro Keuangan Kementerian Sosial. Saya Anita Wahyu Rakasiri dari Biro Hukum Kementerian Sosial. Saya Syara Novita dari Biro Hukum Kementerian Sosial. Baik, sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok ini, saya akan menjabarkan mengenai video yang kita ambil tentang praktis buruk atau penerapan buruk dari pelayanan publik. Kasusnya diambil dari Kecamatan Indramayu, di mana pelayanan petugas kecamatannya itu arogan, ketus, jutek, dan kasar, serta bersikap tidak profesional. Pada video kita dapat melihat bahwa masyarakat yang sedang mengantri atau warga yang sedang mengantri untuk mendapatkan pelayanan itu tidak terlayani dengan baik karena petugas yang saat itu sedang bertugas di kecamatan tersebut tidak tepat waktu karena petugas tersebut masih menggunakan waktu kerja untuk beristirahat, sehingga masyarakat yang membutuhkan atau sedang menunggu pelayanan administratif itu tidak mendapatkan layanan yang seharusnya dan membuat masyarakat atau warga menunggu lama. Nah, dari penjabaran kasus tersebut kita dapat melihat bahwa kasus tersebut adalah sebuah kasus atau contoh penerapan buruk terkait pelayanan publik karena apa yang dilakukan oleh petugas kecamatan tersebut bertentangan dengan definisi dari pelayanan publik itu sendiri, yaitu pelayanan publik didefinisikan di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut rekan-rekan di sini, apa sih selain hal yang sudah disebutkan tadi yang menjadikan contoh kasus yang kita angkat ini menjadi suatu contoh penerapan buruk dalam pelayanan publik? Silahkan ditanggapi. Izin menambahkan ya Mbak Dena, kalau menurut saya sendiri terkadang itu seorang PNS merasa bahwa pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang sangat mulia dan prestisius di masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri kalau di masyarakat kita itu masih menganggap bahwa PNS itu adalah pekerjaan idaman, sehingga kesadaran untuk melakukan pelayanan publik yang baik serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati itu rendah. Malah justru si PNS ini yang merasa bahwa dirinya yang harus diistimewakan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, pelayanan yang dilakukan oleh petugas kecamatan sebagaimana yang ada di video tersebut tidak efisien karena membuat masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu mengeluh karena proses pelayanan yang lama, terlebih petugas kecamatan yang tidak bekerja di waktu jam kerja. Itu menunjukkan sikap PNS itu yang secara waktu dia koruptif dan tidak tanggung jawab serta tidak memiliki etos kerja. Selain itu, dari video tersebut kita juga bisa melihat adanya penumpukan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Ini juga menunjukkan bahwa kecamatan tersebut tidak siap menghadapi kondisi krisis di mana saat ini kita sedang pandemi dan seharusnya para petugas kecamatan itu memiliki inovasi untuk melakukan pelayanan secara online untuk menekan adanya penumpukan masyarakat sehingga juga menekan
potensi adanya penyebaran COVID, yang mana itu juga pastinya akan membantu pemerintah dalam melakukan usaha untuk menekan tingginya angka COVID. Nah, inovasi ini yang perlu dilakukan oleh petugas kecamatan tersebut. Dari hal-hal yang saya sebutin di atas, ini juga menunjukkan bahwa petugas kecamatan itu tidak menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik seperti responsif, tidak diskriminatif, efektif dan efisien, serta berkeadilan. Selain itu, menambahkan dari yang Mbak Dena tadi, petugas kecamatan juga tidak menerapkan whole of government yang semestinya menunjukkan bagaimana lembaga pelayanan publik dalam hal ini adalah kecamatan tersebut untuk bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini adalah melakukan pelayanan publik yang baik. Seperti itu, Mbak. Izin menambahkan juga, sepakat sih sama pernyataan dari Mbak Anita tadi. Kalau dari kasus itu kita bisa lihat para pelayan publik ini lupa akan fungsinya mereka gitu sebagai pelayan publik, di mana ya prioritas kita itu melayaninya masyarakat gitu. Mereka cenderung banyak melanggar sih, dan rata-rata itu masalah yang sering terjadi di birokrasi sih, hampir sama di hampir semua birokrasi ya. Seperti mereka tuh secara tidak langsung mereka itu melakukan korupsi karena mereka masih istirahat di jam bekerja, di mana seharusnya itu sudah mulai pelayanan gitu. Itu mereka sudah melakukan korupsi walaupun bukan bentuk uang ya, tapi dalam bentuk waktu mereka sudah mengambil lah, itu salah satu bentuk korupsi juga. Terus mereka juga menunjukkan tidak efektif dan tidak efisien dengan pekerjaannya. Terbukti dari masyarakat yang mengeluh sudah berulang kali kembali ke situ, tapi urusannya masih belum selesai, masih ditunda-tunda. Terus ada pemberian layanan tidak ramah dengan pernyataan dari masyarakat kalau dari petugas bersikap jutek, kasar, tidak ramah terhadap mereka, padahal seharusnya pelayan publik itu kan kuncinya ada di senyum, salam, sapa gitu. Harus membuat masyarakat yang dilayani itu merasa puas dan nyaman. Lalu kemudian juga ada ketidakpastian waktu sih dalam penyelesaian layanan gitu, karena dari jam istirahat aja masih di jam makan, jadi harusnya jam kerja aja masih dibuat mereka untuk istirahat gitu. Jadi bagaimana bisa efisien semua masyarakat terlayani gitu. Dan terlihat keluhan-keluhan masyarakat tidak hanya di hari itu gitu, permasalahan itu terjadi sudah sering berulang kali, dan jadi menunjukkan kalau itu tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara yang ada. Itu sih. Izin menanggapi dan menambahi ya mungkin. Hakikat pelayanan publik itu kan sebenarnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai perwujudan kita ASN itu sebagai abdi negara atau pelayan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kasus-kasus seperti itu tuh banyak banget terjadi, apalagi di tingkat kecamatan tuh banyak banget. Seharusnya pelayanan itu buka jam 1 tapi molor, terus banyak masyarakat yang menunggu tanpa kejelasan seperti itu. Nah, dari kasus video tersebut, kalau berdasarkan prinsip pelayanan publik, petugas atau pegawai kecamatan tentu tidak responsif terhadap keadaan yang terjadi, yaitu ketika melihat terjadinya kerumunan atau perkumpulan masyarakat yang ingin melakukan membutuhkan pelayanan gitu, pelayanan dari pihak kecamatan, harusnya segera respon gitu untuk membuka pelayanan, bukan malah menunda-nunda menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk digunakan istirahat seperti itu. Kemudian untuk dari tingkat efektif dan efisiensi, jelas yang dilakukan yaitu tidak efektif dan efisien karena membuang-buang waktu gitu. Jadi pelayanannya kepada masyarakat juga tidak mencapai target gitu. Masyarakat juga kan banyak kebutuhan, banyak hal yang perlu dilakukan gitu. Mereka harus menunggu lama untuk ya itu tadi, menunggu petugas yang masih istirahat seperti itu. Harusnya jangan seperti itu sih, Mbak Dena.
Oke, berarti kalau disimpulkan tuh kita semua sepakat bahwa apa yang ditunjukkan di video ini, apa yang dilakukan oleh petugas di kecamatan di Indramayu tersebut adalah um, bukti bahwa petugas tersebut tidak bersikap profesional dan tidak sesuai dengan etiket dan etika sebagai seorang pelayan publik ya, yang seharusnya sopan, kemudian menghormati, bersikap atentif atau penuh perhatian kepada publik yang dilayani, kemudian bersikap kooperatif. Kita bisa lihat kalau petugas tersebut tidak bersikap kooperatif dengan warga yang saat itu ingin dilayani kan. Kemudian dia juga bersikap tidak ramah dengan ada pernyataan dari warga yang menyatakan bahwa ibunya judes, ibunya malah marah-marah gitu kan ya. Sama mungkin ibunya juga kurang komunikatif dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya ingin disampaikan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang kira-kira dapat dilakukan nih untuk memperbaiki hal tersebut gitu? Menanggapi Mbak Dina, terkait apa sih yang perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal tersebut, sebaiknya dibuat suatu penyadaran terhadap ASN-ASN ini, terlebih mungkin ASN-ASN di daerah, di mana bahwa mereka itu harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka, sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tidak hanya itu, terkait dengan prinsip pelayanan publik sendiri, yaitu adanya prinsip partisipatif dari masyarakat. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di masyarakat itu masih kurang edukasi bahwa ASN itu ya tugasnya adalah melayani, karena ibaratnya masyarakat adalah rajanya yang harus dilayani oleh masyarakat, oleh ASN, mohon maaf. Sedangkan masyarakat ini kebanyakan, khususnya mungkin kalau di daerah-daerah, masyarakat itu malah justru takut kepada ASN. Kalau misalnya protes atau apa, akan membuat kebutuhan pelayanan yang mereka sedang urus itu malah tidak dilayani oleh ASN, sehingga mereka ya nurut-nurut aja bagaimana para ASN itu memperlakukan mereka, mereka terima-terima saja, dan ini yang membuat para ASN yang seperti contoh di video tersebut merasa nyaman dan berkelanjutan dalam melakukan aksinya, dalam hal melakukan pelayanan publik yang tidak baik, seperti itu, Mbak. Dari izin menambahkan juga, kalau menurut saya sih harusnya memang ada pengawasan yang lebih ketat sama tiap, maksudnya birokrasi baik di daerah, karena kan di daerah birokrasi kan banyak banget ya, apalagi pelayanan birokrasi ini kan bertingkat gitu. Kalau dari harus ada monitoring evaluasi setiap birokrasinya, terus ada manajemen di ASN-nya yang baik gitu, manajemen kepegawaiannya, manajemen sumber dayanya benar-benar harus lebih sering diberi penyuluhan sih untuk kinerja setiap mereka gitu. Harus ada sanksi yang jelas juga ketika para ASN ini tidak bekerja sebagaimana mestinya gitu. Mungkin karena masyarakat tuh yang menjadi ASN ya masih banyak yang berpikiran tuh PNS tidak bisa dipecat, PNS maksudnya pasti akan tetap dapat tunjangan yang sama, dapat uang makan, jadi itu membuat mereka bersikap seenaknya sih sama masyarakat, jadi kurang peka, kurang peduli, seperti acuh tak acuh, oh saya ngerjain segini, bayaran saya segini, saya nggak mau ngerjain, bayaran saya tetap sama gitu. Jadi menurut saya harus lebih ada tindak sanksi yang keras sih untuk mereka yang tidak benar-benar melakukan tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya, dan membuat masyarakat juga tidak nyaman ketika mendapat pelayanan dari mereka. Izin menambahkan, Mbak Dina. Kita itu kan sebagai ASN, itu kan sudah mempunyai kode etik dan kode perilaku sendiri ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Itu seharusnya bisa menjadi pedoman kita dalam bekerja gitu. Salah satu poin dari kode etik itu kan melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
Kalau yang dari video tersebut kan ibu-ibu yang bilang kalau tidak mau keluar dari ruangan maka tidak akan dilayani. Nah, itu kan salah satu bentuk pelanggaran kode etik di mana dia tidak berkata dengan sopan dan menghormati masyarakat seperti itu. Dan kemudian juga harus paham juga dengan kewajiban dan perannya seperti itu sebagai ASN, bahwa ASN itu harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas gitu agar tercipta citra juga yang baik dari masyarakat, karena selama ini kan ASN khususnya dalam pelayanan publik itu citranya sangat buruk banget gitu. Itu sih Mbak Dina. Jadi kalau bisa disimpulkan, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan publik itu bisa dari membangun kesadaran melayani dari aparaturnya sendiri ya. Mungkin karena seperti yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Anita, Mbak Anissa, dan Mbak Sharon tadi kan, kita bisa melihat kalau perilaku yang ditunjukkan oleh petugas kecamatan tadi itu muncul karena mungkin aparaturnya sendiri yang kurang integritas, terus habis itu mungkin dia juga kurang pemahaman terhadap manajemen kualitas itu sendiri gitu. Jadi yang bisa dilakukan pertama dengan membangun kesadaran melayani bagi aparatur itu sendiri, kemudian mungkin memberlakukan reward dan punishment yang jelas gitu terhadap aparatur itu sendiri, sehingga aparatur pelayan publik tadi itu bisa lebih berkomitmen dalam memberikan layanannya, menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur dengan baik dan profesional gitu. Intinya balik lagi ke hakikat dari pelayanan publik itu sendiri, yaitu seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Nisa, benar, yaitu pelayanan publik itu pada hakikatnya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Karena hal itu tuh kewajiban kita sendiri sebagai aparatur negara yang adalah abdi masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Ada lagi yang mau ditambahkan oleh rekan-rekan? Oke, terima kasih Mbak Dina. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Kita berdiskusi mengenai pelayanan publik dan contoh penerapan buruknya dalam pelayanan publik di instansi pemerintah. Demikian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.